Oke. Kemarin IPA 1 sama IPA 3 ada yang minta record nggak? Ada yang minta record di IPA 2 nggak? Ada, Pak. Ada ya. Kasih ya. Dikasih, Pak. Iya. Kemarin tuh Bapak nggak enak badan. Sebenarnya pas pas ngajar di kelas kalian juga IPA 2 udah mulai nggak enak badan gitu. Tapi ya oke lah dilanjutin aja. Pas jam kedua IPA 1 itu udah wah kayaknya udah harus tidur aja nih kayak gitu. Soalnya itu kebetulan banget ya. Waktu itu ditukar jadwalnya. Pagi IPA 2, siangnya IPA 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak beri waktu dulu kali ya? Kan kita masuk 9.50. Oh, 5 menit lagi. Bapak beri waktu 10 menit kalian untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke. Jadi jam 10:15 kita baru mulai bahas ya. Oke. Tapi Bapak di sini mau memberikan ide, Nomor 1 idenya adalah mau nggak dikasih bocoran? Nomor 1 mentok nggak kalian? Idenya adalah petunjuk ya. Misal P sama dengan 5 pangkat X min 1. Itu petunjuknya. Kalian pakai pemisalan. Kalau pakai pemisalan, pasti nanti ngambilnya yang positif P-nya ya. Kemudian yang kedua, nggak ada petunjuk sih nomor 2 mah. Standar. Misal kalian juga udah tahu ini. Ada 9 pangkat X, ada 3 pangkat X. 9 pangkat X-nya P kuadrat, 3 pangkat X-nya P. Ini positif. Oh, nomor 3 nih. Udah 3 aja dulu. Oh iya iya iya. Iya, Bil. Sebenarnya iya, Bapak kelupaan absen ya.
Tadi juga di IPA 1 lupa absen sebenarnya. Udah lah ya. Ini kita ngerjain dulu sampai 10.15. Cobain dulu sendiri ya. Ini Bapak kasih clue-cluenya. Kalau ada yang udah ngerjain sampai nomor 4, kasih tahu Bapak ya. Kalau kalian mau clue-nya. Bapak, yang nomor 4 gimana?
Oke. Yang nomor 4 kayak itu. Substitusi salah satunya. Boleh X sama dengan 1, boleh X sama dengan 2. Karena mau dicobain X sama dengan 1 atau X sama dengan 2 itu bakal sama aja hasilnya. Kalau misalnya penasaran, cobain aja dua-duanya. Yang nomor 4 itu, kalau kita substitusi, nanti dia akan menjadi persamaan gitu ya. Dia akan jadi sama dengan, bukan lagi kurang dari. Ini akan jadi sama dengan. Udah habis waktunya ya? 1 menit lagi. Oke, ada yang udah sampai nomor 4. Yangnya gimana? 1, 2, 3 udah. Matematika. Iya ya. Oke. Matematika minat kan kemarin PTS kayak Masya Allah Pak gitu ya. Soalnya Bapak jadi ingat ini. Ya, sama-sama. Bapak jadi ingat ada meme itu ya, SpongeBob sama Patrick gitu tuh. Yang main salju, ada yang pernah lihat nggak? Aduh, Bapak nggak nunjukin lah di sini. Kalau contoh soal itu saljunya gampang banget gitu ya, cuma 5 gitu ya, kayak piramid. Kemudian latihan, suruh bikin kubus. Wah, pas ulangan disuruh bikin ini rangka DNA. Bapak kayak gitu, Bapak nggak kayak gitu kan? Contoh soal, latihan sama ulangan semuanya gampang ya. Insya Allah. Tadi kalau kalian pas itu Bapak kayak gitu nggak? Enggak Pak, Bapak nggak kayak gitu. Bapak mah dari awalnya udah susah semua atau gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, ya benar begitu ya. Bukan susah semua, saya emang pelajarnya kayak gini. Matematika terutama matematika minat emang pelajar kayak gini. Kelas 10 pertidaksamaan matematika minatnya. Kelas 11 lebih keren lagi. Oke, nomor 1. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 kalian nemu jawabannya apa? C. C. Oke. Ada jawaban lain? Ada yang nemu B? B itu belum ditambah 1 ya kalau B. Kemudian yang nomor 2 jawabannya apa? C juga. C juga. Hati-hati. Sama belum diganti itu. Kalau Oh iya. Bapak Iya, Pak, B. ya belum diganti ya. Kalau Iya. Bapak ngerjain di whiteboard itu masih merah itu. Yang 3 sama 1/3 itu masih P. Ya enggak? Belum diganti ke X. Kemudian yang nomor 3. D. D. D apa E? D. 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 Dodol. Oke. Nomor 4. Nemu enggak? Udah beres belum tadi? Belum. Belum. Oke. Ya sudah. Oke. Bagus. Tadi juga Bapak ekspektasinya 3 soal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Bahas yang nomor 1. Bahas, Pak. Bahas aja ya. Nomor 1. 5 pangkat X min 1 min 2 dikali 5 pangkat X min 1 min 4 kurang dari 3. Bentar, Bapak kepikiran sesuatu. Tapi jangan deh, jangan. Astagfirullahaladzim. No. Udah.
Misalin, udah kita kembali ke laptop. Misal 5 pangkat X min 1 sama dengan P. Maka ini akan jadi P min 2, P min 4 gitu kan ya? Kurang dari 3. P kuadrat min 6P ya. Atau kalau misalnya mau pelan-pelan, P kali P, P kuadrat, P kali min 4, min 4P. Kali apa namanya? Pelangi gitu ya. Min 2 dikali P, min 2P. Ini nih. Kemudian min 2 dikali min 4. Plus 8 kurang dari 3. P kuadrat, min 4P, min 2P, min 6P. Habis itu 8 min 3 kurang dari 0. P kuadrat min 6P, 8 dikurangi 3 berapa? 5. Kurang dari 0. Faktorin. Berapa sama berapa nih? 5 sama 1 ya. Mana yang min? Dua-duanya. Dua-duanya min. Oh ya, kalau kita memisalkan, aduh, Bapak juga masih sering lupa nih. Kalian jangan lupa ya nih, kalau kita memisalkan itu, P-nya lebih dari 0, harusnya pakai tinta merah ya. Bapak biasanya pakai tinta merah kalau pakai pemisalan. P-nya harus lebih dari 0. Oke. Ini dapat P sama dengan 5, P sama dengan 1. Bikin garis bilangan. Di sini dan di sana. 1 sama 5. Daerahnya plus min plus. Bulatannya kosong karena tidak ada sama dengan. Masya Allah banget ya. Kita ambil yang negatif. Karena dia kurang dari 0 di sini. Kita ambil yang negatif. Jadi P ada di antara 1 sampai 5. Balikin lagi. Ini baru P. 1 sampai 5 ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada ya. Yang E tuh mirip. Balikin lagi. P itu 5 pangkat X min 1. 1 sama 5. Nah, 1 itu 5 pangkat 0. 5 itu 5 pangkat 1. Ada 3 ruas. Ketiga-tiganya udah 5 kan. Udah sama semua. Coret semua. Jadi X min 1. 0 sama 1. Nah, kita kan mau nyarinya X. Bukan X min 1. Berarti min 1 harus dipindah. Kalau min 1 dipindah ke kanan apa ke kiri? Apa dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Atau Bapak lebih suka kayak gini? Lebih aman kayak gini. Ditambah 1 semuanya. Jadi 0 tambah 1, X min 1 tambah 1, 1 tambah 1. 1, X, 2. X ada di antara 1 sampai 2. Jawabannya yang C, bener ya. Kalau kalian mau pakai ini juga boleh. Kayak tadi Bapak bilang, min 1 pindah. Ingat kalau pindah itu harus ke dua-duanya. Ke 0-nya dapat, ke 1-nya dapat. Gitu. Nanti juga sama ya. X-nya ada di antara 1 sampai 2 kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian misalin kayak gini juga boleh nih ya. Bapak yakin ada yang kepikiran kayak gini. Kenapa Pak kita misalin P-nya sama dengan 5 pangkat X min 1. Biasanya 5X min 1 itu dibikin kayak gini. Dipisah 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 min 2. 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1 min 4. Nah, kalau kalian pakai cara kayak gini juga boleh-boleh aja gitu ya. Ini juga benar. Ini tuh apa namanya? Konsep yang paling dasar. Kalian melakukan ini boleh nggak? Boleh banget. Silakan aja ya. Cuma mungkin kan kalau 5 pangkat min 1 bakal jadi per 5 gitu ya. Akan sedikit sedikit lebih panjang. Kayaknya bakal panjang banget deh ini. Kalau pakai cara ini kayak gitu. Jadi karena 5 pangkat X min 1-nya sama nih, kiri sama kanan sama-sama punya 5 pangkat X min 1, itu yang ribet kan? Kita misalin aja gitu ya. 5 pangkat X min 1-nya sama dengan P. Langsung deh P min 2, P min 4. Nanti di sini 5 pangkat X min 1 kayak gitu. Kalau kalian pakai cara ini,
kerjain nanti P-nya 5 pangkat X gitu ya. Bakal sama nggak ya? Sama ya. Ini bakal sama aja. Itu sebenarnya trik memisalkan aja. Kalau bisa, trik memisalkan itu yang memudahkan kita gitu ya. Kayak 5 pangkat X min 1 kita misalkan itu jauh lebih mudah dibanding dipisah-pisah kayak yang Bapak bilang tadi. Nomor 2. Ada 3 kali 9 pangkat X min 10 dikali 3 pangkat X plus 3 kurang dari 0. Yang dimisalin apa nih? Di situ ada 2 bentuk. Ada 9 pangkat X, ada 3 pangkat X. Aduh, error. Oke, udah enggak. Misal ada 3 pangkat X, ada 9 pangkat X. Ini mah bisa ya kalian juga ya. 3 pangkat X-nya P, 9 pangkat X-nya P kuadrat. Jadi ini 3, oh merah-merah. 3 dikali 9 pangkat X-nya P kuadrat. Min 10, 3 pangkat X-nya P. Ditambah 3 kurang dari 0. 3P kuadrat min 10P tambah 3 kurang dari 0. Apa namanya? Faktorin. Koefisien P kuadrat depannya 3 nih. Berarti sepertiga. 3P. 3P. Depan kali belakang. 3 kali 3, 9. Cari faktor 9 yang kalau dijumlah jadi min 10. 9 sama 1 lah ya. Min dua-duanya. Min 9 sama min 1. Mana yang bisa dibagi 3? Min 9. Jadi bagi 3. Jadi P min 3. 3P min 1 kurang dari 0. P sama dengan 3. Kalau 3P min 1, P-nya berapa nih? 3P min 1 sama dengan 0. 3P sama dengan 1. P sama dengan 1/3 gitu ya. Bikin garis bilangan. Ini Bapak langsung ini. Pada ngikut semuanya. Gitu ya. Ada yang di sini, ada yang di sana. 1/3 sama 3. Plus, min, plus. Ngambil yang min. Bulatannya kosong. P 1/3 sama 3. Nah udah kayak gini. Ingat kalau pemisalan itu ngambil yang positif. Kalian jangan sampai ketinggalan kayak gini ya. Lihat 1/3 sama 3. Positif gak dua-duanya? 1/3 positif. Oke. 3 juga positif. Nggak ada yang minus di situ ya. Nggak ada yang negatif. Jadi nggak ada yang dibuang. Kita ambil dua-duanya. Kalau dua-duanya negatif, dua-duanya kita buang. Nanti jawabannya tidak ada X yang memenuhi gitu ya. Kalau dua-duanya negatif. P itu 3 pangkat X. 1/3 sama 3. 1/3 itu 3 pangkat min 1. 3 pangkat X. 3 itu 3 pangkat 1. Coret 3-3-nya. Coret 3, 3-3-nya. Wih, keren. Coret semuanya ya. Jadi X ada di antara min 1, 1. Jawabannya yang C. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, jangan malu-malu. Nomor 3. Oke, kurva Y, nah gini. Kurva Y sama dengan 2X kuadrat. Y itu di sini Bapak mau ubah ya jadi fx. Bapak nggak mau pakai Y1, Y2 lah. Y1, Y2 boleh juga. Tapi di sini Bapak mau pakai fx aja. Fx sama Y itu sama aja ya. 2 pangkat X kuadrat min X terletak di bawah. Nah yang Y kedua Bapak misalkan GX kayak gitu. GX-nya 64. Fx terletak, oh kenapa nih? Terletak di bawah.
Nah, ini Bapak di sini mau ngasih sedikit materi ya. Y sama dengan 64. Bahwa misalnya Y pertama fx, Y kedua gx. Y ketiga kalau misalnya ada nanti jadi hx dia. Jadi soal itu nanti bakal ada dua nih. Di sini Bapak ngasih materi sedikit ya. Soal itu bakal ada dua. Ada yang terletak di bawah, satu lagi apa? Terletak di atas. Gitu. Simpel aja sebenarnya. Fx terletak di atas. Kalau tempat harusnya pakai spasi ya. Bahasa Indonesia itu ya. Di atas gx. Di atas. Nah, ini kira-kira apa yang berlaku? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kita lagi bahas pertidaksamaan eksponen. Kalau pertidaksamaan itu identik dengan kurang dari dan lebih dari, ya enggak? Kurang dari dan lebih dari. Kira-kira kalau di bawah itu apa? Kalau di bawah itu kurang dari apa lebih dari? Tebak-tebakan aja ini mah. Di bawah itu apa? Sebenarnya udah Bapak tulis ya. Kurang dari. Kurang dari. Jadi simpel aja gitu. Kalau di bawah kurang dari. Berarti kalau di atas Lebih dari. lebih dari. Oke. Jadi ada sedikit tambahan materi ya. Jelas semuanya. Ini kalau misalnya ada soal kayak gini, ya berarti tinggal fx di bawah gx. Berarti fx kurang dari gx. Fx di atas gx. Berarti fx lebih dari gx. Nah, soal nomor 3 ini bilang bahwa 2x kuadrat terletak di bawah 64. Berarti pakai yang ini. Langsung aja tulis. Kalau di bawah berarti 2 pangkat x kuadrat min x di bawah 64. ya 64. Nah, pas kalian lihat, oh ini mau pertidaksamaan eksponen biasa kan? Dia cuma pakai pengetahuan grafik di atas di bawah aja gitu. Pas kita translate kan ke suatu pertidaksamaan bakal jadi kayak gini. 2x kuadrat min x kurang dari 64. Langkah pertama kalau kita dihadapkan pada soal pertidaksamaan eksponen adalah menyamakan Itunya. basis. Basisnya. 64 itu 2 pangkat 6. 6. Basisnya udah sama, coret. Jadi x kuadrat min x kurang dari 6. 6. X kuadrat min x min 6 kurang dari 0. Dari 0. Faktori. Min 3 sama plus 2. Min 3 sama plus 2. Ya, betul. Berarti di sini x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan Negatif 2. min 2. Oke. Bikin garis bilangan. Ada yang di sini, ada yang di sana. Min 2 sini, 3 di sana. Plus min plus. Kurang dari berarti ngambil yang min. Maka x-nya itu deh. Ada di antara min 2, 3. Udah. Nomor 3 gampang sebenarnya. Gampang banget, cuma ada istilah ini aja, terletak di bawah, terletak di atas. Oke, udah Bapak berikan ya. Kalau terletak di bawah itu artinya kurang dari. Kalau misalnya nanti terletak di atas, lebih dari. Kalau lebih dari, nanti bedanya di sini kita ambil yang plus gitu kan. Nanti jawabannya yang nggak ada di sini. Ya udah. Kayak itu. Nomor 4. Oke, nomor 3 ada pertanyaan? Ada ya? Nomor 4. Nah, 2 pangkat x kuadrat min 2x kurang dari akar 4 pangkat x min p. Adalah, oke. Jika penyelesaian itu adalah x ada di antara 1 sampai 2, maka nilai p adalah. Jadi kita punya soal. Soalnya itu ini. 2 pangkat kurang dari akar itu soalnya. Jawabannya ini. Ini jawabannya. P-nya berapa kayak gitu. Nah, apa istimewanya kalau kita punya soal dan jawaban? Apa hubungan soal dengan jawaban? Ternyata
soal ama jawaban itu tidak hanya apa? Tidak hanya jawaban itu menjawab soal, tapi di sini mereka punya ini yang lebih ini lagi. Kalau Bapak punya 2 pangkat X kuadrat min 6X kurang dari 64, kita punya jawabannya adalah ini. Apa hubungan 2 pangkat kurang dari 64 ini sama X ada di antara min 2 sampai 3? Ternyata hubungannya adalah ya, ketika kita substitusi, nah, ketika kita substitusi nih, X sama dengan min 2, atau kita substitusi X sama dengan 3 ke soal, ini akan jadi sama dengan. Kayak gitu. Cobain. 2 pangkat min 2 kuadrat min 2 sama dengan 64. Hati-hati ya, ini X-nya min 2. Jadi kayak gini. 2 min 2 kuadrat 4 min 2 plus 2 sama dengan 64. 4 tambah 2, 6. Apakah benar 2 pangkat 6 itu adalah 64? Benar ya? Iya. Nah, ya jadi kayak gitu. Ternyata jawaban itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak kita bisa ngecek jawaban gitu loh. Coba substitusi ke situ. Ini akan memenuhi nggak? Akan jadi sama dengan nggak? Jadi kalau misalnya jawabannya kita masukin, batas-batasnya gitu ya. Min 2 sama 3 kita masukin, kita substitusi. Nanti si soal itu akan jadi sama dengan kayak gitu. Oke, coba yang 3. Langsung aja ya. 3 kuadrat min 3 sama dengan 64. 2 pangkat, 3 dikuadratin 9. 9 kurangi 3, 6. Nah, sama ya? Sama. Nah, jadi ternyata pas kita substitusi X mau masukin X sama dengan minus 2, mau masukin X sama dengan 3, itu akan menghasilkan jawaban yang sama. Itu kenapa tadi Bapak bilang pilih salah satu karena bakal sama aja gitu. Jadi kita masukin X-nya salah satu aja itu udah cukup ya. Nggak usah masukin X yang satu lagi. Jadi bisa kita pilih kira-kira bakalan gampang yang mana nih. Yang Jadi 2. di sini kita boleh 1 boleh, 2 boleh. Pilih 2, oke boleh. Jadi kita masukin 2 nanti di sini. Jadi kalian apa ya, untuk menghemat waktu nggak perlu masukin dua-duanya. Oke? Oke, untuk menghemat waktu jadi nggak perlu masukin dua-duanya ini. Kenapa Bapak masukin dua-duanya? Bapak cuma mau nunjukin aja buat yang kurang yakin, emang iya Pak gitu ya. Ini ya beneran gitu. Oke, kita pilih X sama dengan 2. Ya ini sebenarnya lebih mudah ketika kita masukinnya X sama dengan 2 ini. X sama dengan 2. Substitusi X sama dengan 2. Ke sini. Ketika kita substitusi, apa namanya? Ini akan jadi sama dengan kayak gitu. Jadi 2, X-nya 2 ya. 2 kuadrat min 2 kali 2 kurang dari akar 4 2 min P. Ya kan? X sama dengan 2. Jadi 2 min P di situ. 2 kuadrat 4 min 2 kali 2 4 juga. Akar 4 pangkat 2 min P. 4 min 4 nih. 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Oke, jadi Bapak langsin ya. 1 kurang dari, atau nggak apa-apa deh, jangan males. Akar 4 pangkat 2 min P. Oke, sorry. Kalau kita masukin ini bakal jadi sama dengan. Kalau kita masukin ini bakal jadi sama dengan. Nah, 1 sama dengan akar 4 pangkat 2 min P. Gimana cara ngilangin akar? Dihitung 4 pangkat 2 min 8 per 2. Dikuadratkan. 4 pangkat. Dikuadratkan ya. Itu P bukan 8. P ya, itu P. Oh iya. Kuadratin. Ini
pelajaran ini ya, wajib ya. Irasional ya nggak? Irasional kan kita selalu ketemu akar-akar. Jadi emang itu mau kalian menghadapi soal apapun, kalau kalian mau menghilangkan akar, kuadratin solusinya. 1 kuadrat? 1. Satu di sini enggak sembarang 1 ya. 1 di sini itu adalah hasil 1 kuadrat yang atas. Oke? Akar. Jadi betul Bapak tulis aja deh ya. Ini tuh kagok nih. Ini tuh kagok. Ini tuh 1 kuadrat sama dengan akar 4 pangkat 2 min P kuadrat. Seperti itu. Jadi nanti 1 kuadratnya 1, 4 pangkat 2 min P. Samain penyebut. 1 itu adalah 4 pangkat 0. Ya, Bapak pengen ke basis 4 aja ya biar langsung ya. Enggak ke basis 2. Aduh, error lagi. OneNote-nya. 4 pangkat 0 sama dengan 4 pangkat 2 min P. Nanti coret, oke. Coret 4-nya, ini 2 min P ya. Di 0 sama dengan 2 min P. Min P-nya pindah ke kiri. P sama dengan 2 tambah 2. Ya, 2 tambah 0. 2. Jadi jawabannya adalah yang B. B. Seperti itu. Jadi kalau ada soal yang menyajikan jika penyelesaian ini adalah itu, jadi jawabnya kalau soalnya ini jawabannya adalah ini nih gitu. Kita minta melengkapi soalnya. Jadi Bapak mau nanya itu apa? X-nya kan di antara 1 itu dari mana? 2 ya. Kan itu X-nya di antara 1 sama 2. Itu dari mana? Gimana ngitungnya? Itu dari soal. Soalnya Oh udah. iya. Oke, Pak. Ya. Saudara yang ngerti. Oh, kok kita tiba-tiba udah punya jawaban. Dari mana jawaban ini gitu ya. Iya, Pak. Tadi gak lihat soalnya. Ya. Jadi ya kayak gitu. Kalau ada soal terus dia menyajikan jawabannya adalah ini X dan tersebut 2. Jadi solusinya adalah substitusi. Pilih salah satu. Nah, ketika kita substitusi jadi sama dengan ya. Kayak gitu. Apa namanya? Nomor 5. Nah, karena nomor 5 ini sama, Bapak pengen kalian cobain lagi nomor 5 ya, Bapak kasih waktu. Nomor 5 doang. Nanti nomor 6 mau Bapak lagi. Karena nomor 5 sama kayak nomor 4. Jadi kalian silahkan pilih. Kira-kira ya silahkan pilih. Boleh X sama dengan minus 1. Boleh X sama dengan 4. Masukin ke soalnya. Nanti dia akan jadi sama dengan. Sebenarnya apa ya? Nomor 4 sama nomor 5 ini. Kalau kalian udah nyobain soal-soal UN. Belum lah ya. UN SMA maksudnya. Nomor 4 sama nomor 5 ini tipe soal ujian nasional. 4 sama 5 ini tipe soal ujian nasional. Tapi ya oke. Ujian nasional sudah dihapus. Diganti AKM. Nomor 3 tipe soal UTBK Matematika Dasar. Nomor 2 UN. Kayaknya seru ya kayaknya seru nih kalau misalnya nih habis PAS kita bakal bahas di semester 2 kita bakal bahas logaritma, kemudian vektor. Sebelum mulai logaritma, Bapak kasih dulu soal-soal logaritma banyak. Ya seru itu. Bapak kalau ngasih soal pengennya sih nomor 1 itu gampang gitu. Makin ke bawah makin susah. Tapi tantangannya Bapak harus ngerjain semua soalnya dulu. Mana yang dirasa gampang ditaruh di awal, mana yang dirasa susah ditaruh di akhir. Oh,
Sekarang hari Jumat ya? Ya. Masjid sudah ngaji. Udah? Belum nomor 5? Belum ya? Udah belum nomor 5? Ada yang mau nanya? Bapak tulisin dulu aja ya soalnya. -1 sampai 4. Oke. Bapak langsung bahas di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak bahas, belum ada yang nemu ya? Belum, Pak. Karena kalian mentok di mana? Nomor 5 ini kalian pasti mentok. Jadi pertanyaan Bapak ubah. Kalian mentok di mana? Pas masukin X-nya sama dengan -1 atau pas masukin X-nya sama dengan 4, kalian dapatnya apa ketika nggak bisa dikerjain? Dapatnya 1/2 pangkat 3 dikali 2 pangkat M sama dengan 3. Dikali 3 pangkat apa? 2. 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat M sama dengan 3. Gitu. Iya. Ya. Iya, betul. Kalian mentok di sini. Ini nggak bisa dikerjain. Ini nggak bisa dikerjain dengan materi yang kita punya. Ya. Jadi ini mentok. Dan ini emang nggak bisa dikerjain. Ini bisa kalau kalian mau tetap bisa ngerjain ini, ada namanya logaritma. Jadi ini bisa dikerjain dengan logaritma. Jadi untuk sementara ini kita nggak bisa ngerjain ini. Ya. Ini bisa dikerjain dengan logaritma. Nah, nanti ada soal logaritma nih. Nggak bisa dikerjain. Nanti ada namanya logaritma natural. Gitu.
Logaritma natural ada lagi nih, gitu ya. Yang nggak bisa dikerjain nanti ada lagi apa kayak gitu. Nah, kalau logaritma natural nanti kalian kerjanya di ini sih di kuliah, materi kuliah itu. Jadi emang yang nomor 5 ini salah soal, sorry ya. Tadi juga di IPA 1 sampai nomor 5 dan nomor 5 ternyata mentok di situ bener, setengah pangkat M plus 1 lebih dari 3 pangkat berapa tadi? 1 ya nggak salah. Lebih dari 3 kayak gitu. Jadi emang nggak bisa dikerjain. Kenapa nggak bisa dikerjain? Karena basisnya nggak bisa kita samain kayak gitu. Cobain ya, min 1 kuadrat, min 2, min 1 plus M. Lebih dari 3, min 1. Setengah, min 1 kuadrat itu 1, ditambah 2, M plus 3 ya. Ditambah M, lebih dari 3 pangkat 1. Setengah, pangkat 3 plus M, lebih dari 3. Nah, kita dihadapkan pada pertidaksamaan eksponen, tapi yang sebelah kiri itu basisnya setengah, yang sebelah kanan basisnya 3. Tambahan lagi, basis 3 ini dia nggak punya pangkat, maksudnya bukan pangkat M gitu, atau pangkat M kuadrat. Oh ya, kalau dimasukin mah jadi sama dengan, Bapak kok lupa terus. Kalau misalnya 3 sama dengan 3 pangkat min M gitu. Atau misalnya 3 pangkat M kuadrat. Nah itu bisa dikerjain, bisa. Ya. Kalau misalkan sama dengan min M misalnya. Ini bisa dikerjain ketika pangkatnya 0 ya enggak. Jadi 3 plus M sama dengan 0 kayak gitu. Itu juga nggak bisa ding. Kalau pangkatnya sama gitu ya. Setengah pangkat 3 plus M sama dengan 3 pangkat 3 plus M. Ini bisa dikerjain ketika 3 plus M-nya sama dengan 0. Ingat nggak? Persamaan eksponen kalau basisnya nggak bisa disamain. Tapi dengan catatan pangkatnya itu sama. Kita buat aja pangkatnya sama dengan 0. Nah, tapi ini cuma 3 doang. Jadi ini nggak bisa dikerjain. Jadi kalau kalian mau kerjain harus pakai logaritma. Ya. Dan logaritma nanti kita belajarnya ya. Nih, kalau logaritma nanti kalian mau soal-soal kayak gini. Oke, gimana abis ini? Oh ya, ralat soal. Bapak ralat ya. Nanti Bapak ralat. Harusnya ini tuh jadi 2. 3-nya jadi 2. Atau 1/2-nya jadi 1/3 kayak gitu ya. Jadi Bapak ralat aja nih. Si 3-nya ini jadi 2. Emang harusnya kayak gitu juga sih kayaknya. Tujuannya apa? Biar bisa disamain pangkatnya. Nah, kayak gini. Oke, jadi ralat ya. Karena yang itu mah nggak bisa diapa-apain. Setengah pangkat 3M sama dengan 2. Oke, jadi 2 pangkat min 1. Pangkat 3 plus M sama dengan 2. 2 pangkat min 3 min M sama dengan 2. Coret. Ini 2 pangkat 1 ya. Jadi min 3 min M sama dengan 1 min M 1 tambah 3. 1 tambah 3 adalah 4. Berarti M-nya? Negatif 4. Oke, negatif 4. Oke, jadi jawabannya yang D. Itu. Sebenarnya Bapak nungguin tadi. Ini nggak bisa dikerjain nomor 5 kayak gitu. Nomor 6. Tadi IPA 1 nomor 5 habis itu udah habis waktunya. Ini masih ada 20 menit lagi ya. Setengah jam. Oke. Nomor 6 ya. Nomor 6 soalnya begini. Kelihatannya ribet ya. Kalau PAS kalian skip aja. Maksudnya kalian tandain nomor 6. Kerjain dulu yang lain, oke? Yang terlihat lebih mudah. Nanti yang 6 terakhir. Oke, kita bahas nomor 6 deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya Bapak juga belum bahas. Di pas 1 bahas sampai 5, jadi ya udah. Ngerjainnya sampai 5. Nomor 6. Akar. Oke, menurut kalian, kalau ada akarnya berlapis-lapis kayak gini, ngerjainnya dari akar paling luar apa akar yang paling dalam? Dalam.
Dalam, betul. Kita ngerjainnya dari akar yang paling dalam. Dan akar itu kita ubah kalau akar diubah pangkatnya jadi gimana? Per 2 atau enggak per 3 atau. Betul, jadi per gitu ya. Jadi per. Nanti per 2 atau per 3 tuh ngikutin akarnya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 16 akar. Jadi ini 16 pangkat 1 per 2. Kalau akar pangkat 3 jadi 16 pangkat 1 per 3 gitu ya. Akar pangkat 4 16 pangkat 1 per 4. Atau kalau misalnya kayak gini nih. 16 kuadrat pangkat 3 berarti 16 2 per 3. 16 3 akar pangkat 3 berarti 16 3 per 3 gitu ya. 16 pangkat 4 akar pangkat 3 berarti 16 pangkat 4 per 3. Ya ada pokoknya kalau ada akar itu berarti per. Oke? Kayak gitu. Bapak hapus lagi yang ini. Ini pengantar aja ya biar lancar. Karena kita udah punya sifat eksponen A pangkat M akar N. Ingat di awal banget A pangkat M per N. Jadi akar N berarti nanti ada per N-nya gitu loh. Jadi yang 16 akar pangkat 3 itu 2 pangkat X ya. Akar 4 pangkat X min 13. Ih, Masya Allah amat ya. Gimana nih? Akar pangkat 3, 16 pangkat X plus 2. Sabar aja nih mah ya. Modal tekun aja sebenarnya mah. Ya, yang tekun. 1 per akar 16 pangkat X. Akar pangkat 3 dari 4. Pertama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak gedein dulu ya. Kita ngerjainnya tuh jangan dari luar, tapi dari yang paling dalam. Jadi kita ngerjainnya dari 16 pangkat X plus 2. Oke? Kita ngerjainnya dari 16 pangkat X plus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ketemu jawabannya. Amin. Oke, kerjaan dari yang paling dalam, maka ini akan jadi 16 pangkat X plus 2. Oke, akar pangkat 3 berarti Per 3. per 3. Oh iya, sorry. Di sini ada 16, ada 4, ada 2. Ubah aja sekarang. Ubahnya ke 2. 2. 16 itu 2 pangkat 4 gitu ya. 4 itu 2 pangkat 2. 2 ya 2. Jadi 16 itu 2 pangkat 4 dikali X plus 2. Ya enggak? Itu kan jadinya pangkatin kan? Iya. Akar 3 jadi per 3. Dikali. Nah ini kan dikali ya. 4 pangkat X min 13. 4 itu 2 pangkat 2 dikali X min 13. Akar. Segitu aja dulu ya. Yang sebelah sini. 4. Akar pangkat 4 itu 2 pangkat 2. Akar pangkat 3 berarti 2 per 3. 3. Depannya ada 16 pangkat X. 16 itu 2 pangkat 4. 4. Jadi 2 pangkat 4X. Akar. Dah. Lanjut. Dikit-dikit aja dulu ya kan. Ini kurang tutup kurung nih. Oke, kerjaan yang paling dalam kan berarti ini nih. 2 pangkat 2X plus 3. Ini min ya. Oh, min 13. Ya Allah, makanya kalian kalau nulis yang agak rapi ya. 2 pangkat 2X min 13 dikali itu. Kita kerjain dulu yang itu. Jadi nanti akar pangkat 3-nya nanti dulu. Ini 2 pangkat 2X min 26 dikali, kalau dikali itu artinya ditambah ya. Ditambah 4X plus 8 per 3.
Kurang dari sama dengan 1 per, ini juga sama ya. 2 pangkat 4x ditambah 2 per 3. Nah, kita mau ngerjain ini dulu nih. 2x min 26 ditambah 4x plus 8 per 3. Kotret dulu, kotret. Samain penyebut ya. Ini mirip kali silang kan kalau penyamaan penyebut. Jadi kayak 3 dikali 2x min 26 ditambah 4x plus 8. 6x min, Masya Allah amat ya. Should we skip this? 3 kali 2, 78. 4x plus 8 per 3. 6x. Enggak 6x dong. 6x tambah 4x. Berapa? 10x min 70 per 3. Oke. Oke. Menarik. Tulis di sini. Jadi nanti itu akan jadi, yang ini akan jadi 2 pangkat 10x min 70 per 3 ya. Dua pangkat 10x min 70 per 3. Ini akar. Kurang dari sama dengan 1 per akar 2 pangkat 4x ditambah 2 per 3. Kerjain dulu 4x tambah 2 per 3. 12x plus 2 ya. Kalian kerjain deh 4x plus 2 per 3. Ini hasilnya bakal 12x plus 2 per 3. 2 pangkat 12x plus 2 per 3. Oke. Almost ya. Almost is never enough. Akar pangkat 3. 2 pangkat x. Akar itu berarti per 2 ya enggak? Ya. Jadi 10x min 70 per 3 dikali 2 kan per 2. Jadi 2-nya joinan sama 3 di bawah situ. Gitu. Kurang lebih sama dengan, ini juga sama. 1 per, nah yang ini udah mulai lepas nih. 2 pangkat 12x plus 2 per 3 nih. Ada akar itu per 2. Jadi per 2 joinan di sini. Gitu. Kemudian ini kan per 2 nih. 10x min 70 bisa dibagi 2 nggak? Bisa kan? Bisa. 10 bagi 2, 5. Jadi bisa kita tulis 5x min 70 bagi 35. Iya, 35. Per 3, masih ada per 3 ya. Kurang dari sama dengan, nah itu juga bisa dibagi 2 tuh, 12x plus 2. Jadi 2 pangkat 6x plus 1 per 3. Oke, kalau ini pelajaran olahraga, kalian udah ngos-ngosan belum? Udah. Jujur banget ya. Bagus. Ya. Kalau pelajaran olahraga ada yang pingsan kan ya? Bapak jadi ingat kuliah dulu ada pelajaran olahraga. Laki-laki 6 keliling lapangan Saraga. Kalian tahu Saraga? Perempuan 4 keliling lapangan. Sama apa ya? Perempuan ada yang pingsan dong. Terus Bapak kaget. Iya, astagfirullahaladzim. Bapak. Lanjut, oke. Oke, 2 ini X dikali, kalau dikali jadi ditambahkan? Iya. Oke, X ditambah 5x min 35 per 3. Coba tambahin. X itu Bapak bisa melihat ini 3x per 3. X itu adalah 3x per 3. 3x per 3 ketika ditambahin 5x akan jadi 8x ya. Gitu amat Pak. Kalian silahkan aja ya. Bapak enggak gini pokoknya caranya. 8x min 35, soalnya ini bakal panjang. 8x min 35 per 3 ya. Kurang dari sama dengan yang itu ke atasin. Jadi 2 pangkat negatif ya. 2 pangkat negatif 6x plus 1 per 3.
Yang ini sekali lagi ya. Ih, ketemu nggak nih jawabannya nih? Gue jadi ragu. Jawabannya per peran nggak? Oh, per peran ya. Oh, jawabannya juga emang nggak enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pangkat 8x min 35/3 akar pangkat. Jadi per 3, jainan di sini ya. Iya, Pak. Kurang dari sama dengan 2 pangkat min, Bapak min 6x plus 1/3. Udah sama-sama 2 nih, coret. Udah lepas. Jadi 8x min 35/9 kurang dari sama dengan min 6x plus 1/3. 9 sama 3 coret nih. Jadi 3 di sini. 1. Di sananya jadi 1, ya. Jadi 8x min 35/3 kurang dari sama dengan min 6x. Oke, jadi min kurungin 6x plus 1. Gitu kan. Per 1. Habis itu kali 3 kedua ruas. Karena kita mengalir dengan bilangan positif, jadi tandanya tetap. Kali 3, 8x min 35 kan tujuannya untuk ngilangin per 3 itu ya. Kurang dari sama dengan jadi min 3 dikali 6x plus 1. 8x min 35 kurang dari sama dengan min 3 kali 6. Min 18. 18. X min 3. Min 18x pindah ke kiri. 8x plus 18x min 35 pindah ke kanan. 35 Negatif. min 3. 18 tambah 8. 26 X. Kurang dari sama dengan 35 kurangi 3. 2. 32. X kurang dari sama dengan 32 dibagi 26. 6. Udah. Dan dia tandanya nggak berubah ya, karena koefisien X-nya positif. Bisa disederhanakan, bagi 2 bagi 2. 16 per 13. 13. Udah deh, ada kan? Ada. Ada. Jawabannya yang A. Ya, jadi yang nomor 6 itu perlu ketekunan yang sangat luar biasa ya. Dia tidak perlu ide. Nomor 6 enggak perlu ide, tapi perlu tekun aja. Seperti itu. Beda sama nomor 1. Kalau nomor 1 perlu ide kan. Kita misalin ini. Nomor 2 perlu ide. Nomor 3 juga perlu materi. Gitu. Nomor 4 perlu materi. Nah, nomor 5 enggak. Nomor 6 enggak ada materinya nih. Materinya sudah disampaikan semua. Tinggal butuh ketekunan aja. Kalau kalian nemu soal kayak nomor 6 gitu ya, yang membuat kalian, wow, luar biasa. Jangan struggle di situ. Kerjain yang lain dulu. Oke? Kita tidak diwajibkan untuk mengerjakan secara berurutan kan? Kerjain yang mudah dulu. 7. Nggak ada pertanyaan ya? Biasanya ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Cukup sekali, Pak. 2 pangkat X plus 1 per 2 pangkat. Ini Bapak perasaan pernah bahas ini? Ini kayak pernah keluar soal ini di PTS. entah di Ulangan. soal ulangan atau di Ulangan soal harian. ulangan harian ya? Iya. Nggak usah dibahas ya. Ini udah bukan nggak usah dibahas. Ini udah dibahas. Nanti Bapak nggak mau bahas lagi. Kita nggak usah bahas lagi. 8. Jawabannya apa kemarin itu? Kalau nggak salah, karena ada X di antara 4 sampai 8, itu pengecoh tuh, 4 sampai 8. Misalnya 2 pangkat X kan, jadi harusnya 2 sampai 3 jawabannya. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, itu cara nembak. 48, 23. Ini looks suspicious. Terlihat mencurigakan. 48 ini pengecoh gitu. Kalau kita ngitungnya masih setengah, ini kan pemisahannya 2 pangkat X pasti. 2 pangkat X ada di antara 4 sampai 8. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi jawabannya B harusnya. Gitu. Itu cara nembak yang nggak boleh kalian lakukan. Kita nggak boleh nembak, kan kita udah tahu caranya ya. Kita bisa jawab itu dengan benar. Ngapain nembak? Oke? 2 pangkat X plus 1 ditambah 4 pangkat X plus 1 kurang dari 20.
Apa yang dimisalkan? Masya Allah hujan. 2 pangkat X. 2 pangkat X, betul. Sama dengan P. Atau bahwa memisalkan 2 pangkat X plus 1-nya sama dengan P. Boleh ya? Boleh. Kalau 2 pangkat X plus 1 sama dengan P, 4 pangkat X plus 1 sama dengan P kuadrat. P kuadrat. Emang iya pasti begitu, Pak? Iya, pasti begitu. Ya. Di situ pangkatnya sama gitu, X plus 1, X plus 1. Jadi bisa langsung kayak gini. Kalau misalnya kalian mau 2 pangkat X plus-nya dipisah-pisah. Bapak kan kemarin ngajarnya dipisah-pisah ya. Kenapa Bapak kemarin dipisah-pisah? Kenapa dipisah-pisah? Karena pangkatnya beda-beda. Yang satu 2 pangkat X plus 1 misal ya. Yang satunya 4 pangkat X plus 3. Nah ini dipisah nih karena ini pakai 2 pangkat X aja pemisalannya kayak gitu. Tapi kalau yang nomor 8 2 pangkat X plus 1 sama 4 pangkat X plus 1 samain aja lah. Ya. 2 pangkat X plus 1-nya P, 4 pangkat X plus-nya P kuadrat. Sehingga ini dapat P ditambah P kuadrat kurang dari 20. Kalian silahkan cobain dipisah-pisah. Jawabannya sama nggak kira-kira? Harusnya sama. Oke. P ditambah P kuadrat kurang dari 20. Oke, udah clear. P kuadrat plus 20. P kuadrat plus P min 20 kurang dari 0. Faktorin. Berapa nih? 5 sama min 4. Ya, 5 sama min 4. Berarti P-nya sama dengan oke. Kalau misalkan jangan lupa untuk memastikan P-nya positif. Oke, biasakan ya. Iya. P sama dengan min 5, P sama dengan 4. 4. Harusnya tinta merah. Jangan dibuang sekarang kan. Kita manfaatkan dulu untuk garis bilangan min 5 dan 4. Plus min plus. Kurang dari 0. Berarti ngambil yang min. Kemudian gimana lagi nih? Oh ya, berarti P ada di antara min 5 sampai 4. Nah, sekarang waktu buangnya ya. Ada yang negatif di situ? Ada. Yang negatif di situ adalah yang min 5. Buang min 5-nya. Kita dapat P kurang dari 4. Dah gitu aja. Balikin deh. P-nya tadi apa? 2 pangkat X plus 1. Hati-hati. Tambah 1. Ya, hati-hati. 4. Kayak gitu. 4-nya adalah 2 pangkat 2. Coret. X plus 1 kurang dari 2. Berarti X kurang dari 1. Ya, 2 kurangi 1. 1. Jadi jawabannya itu X kurang dari 1. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 19. Bapak lupa ngetik soalnya. Terakhir nomor 10. Nanti Bapak benerin yang buat yang nomor 9. Lagian Bapak mau buat soalnya banyak itu enggak cuma 10. Jadi Bapak bakal 20 soal? Enggak ya, lebih banyak lagi. Insya Allah. X. Nomor 10. Jika X kurang dari Y, maka pernyataan yang tidak benar di bawah ini adalah jika X kurang dari Y. Mana yang enggak benar? A. Kalau X kurang dari Y, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y. Bapak tanya, ini benar apa salah? Kalau X kurang dari Y, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y. Benar apa salah? Benar, Pak. Oke. Yang A ini nggak bisa dipastiin ini benar atau enggak. Jadi jawabannya yang A apa? Nggak tahu. Kenapa? Yang A ini bisa salah loh. Jika X kurang dari Y, A pangkat X kurang dari A pangkat Y ini bisa salah. Ketika apa? Ada yang tahu? Ketika Eksponennya beda. A-nya itu negatif. Oke. Apa positif gitu. Oke. Ini akan salah ketika ini salah ketika A-nya bukan negatif.
Positif. Ketika A-nya apa? Ada di antara 0 dan 1 ya. Enggak. Pak. Enggak. Jika A ada di antara 0 sampai 1, A pangkat fx, jangan pakai fx ya. A pangkat x kurang dari A pangkat y, maka x lebih dari y, bener nggak? Tapi jika A lebih dari 1, A pangkat X kurang dari A pangkat Y, maka X kurang dari Y, kayak gitu. Nah, ini bakal benar, A pangkat X kurang dari A pangkat Y, ini bakal benar kalau A-nya lebih dari 1, kayak gitu. Jadi ada situasi yang lebih gitu. Kita perlu tahu situasi A-nya. Ini kan nggak jelas A-nya nih. Ya kan? Ini nggak jelas A-nya nih. Apakah lebih dari 1, apa di antara 0 sampai 1. Jadi yang A ini kita nggak tahu ini benar atau nggak benar. Dia bisa benar kalau A-nya lebih dari 1. Dan dia bakal salah kalau A-nya ada di antara 0 sampai 1. Jelas? Kalau A-nya di antara 0 sampai 1, berarti nanti A pangkat X harusnya lebih dari A pangkat Y, gitu kan? Kalau A-nya ada antara 0 sampai 1 itu tandanya berubah dia. Di sini hujan. Kalau suara Bapak hilang, bilang ya. Kalau suara Bapak hilang, bilang ya. Kalau misalnya hilang dan terlempar, kita sudahi saja ya. Nomor yang B. 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat Y. Benar nggak? Ketika X kurang dari Y, 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat Y. Benar? Betul. Betul. Ya. Tadi yang A udah Bapak jelasin. Ya. Ketika basisnya lebih dari 1, 3 itu lebih dari 1, berarti dia tandanya tetap. Gitu. Ini betul. Ini benar. Yang C. 3 pangkat min X kurang dari 3 pangkat min Y. Benar nggak? Insya Allah betul. Coba kerjain. Kerjain yang C. 3 pangkat min X kurang dari 3 pangkat min Y. Sama-sama 3 kan? Coret. Min X kurang dari min Y. X kurang Kita dari mau Y. tahu X sama Y-nya kan? Berarti Ya. perlu kita kali sama min 1 ini persamaan. Ya nggak? Ya. Ini bakal jadi X. Lebih Sayangnya dari. kalau kita kali dengan bilangan negatif, tandanya Ubah. berubah. Oke. 3 pangkat min X kurang dari 3 pangkat min Y menghasilkan X lebih dari Y. Berarti yang C itu Salah. salah. Yang C udah pasti salah. Jadi jawabannya yang C. C. Kayak gitu. Yang nomor 10 jawabannya C. Ini soal tipe UTBK terbaru nih, kayak gini. Jadi ada satu soal disuguhkan pernyataan 1 sampai pernyataan 4. Nanti pertanyaannya pernyataan mana saja yang benar. Atau pernyataan mana saja yang tidak benar. Itu kan kayak satu soal tapi rasanya 4 soal ya. Yang B juga kayak gitu harusnya ya ngerjainnya. 3 pangkat X ini 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat Y. Coret 3-nya. Nanti dapat X kurang dari Y kayak gitu. Oh ya, boleh Aisyah. Yang udah waktunya azan, yang udah waktunya sholat, boleh duluan ini ya. Keluar Zoom. Iseng yang D ya, iseng yang D. Meskipun kita udah tahu jawabannya C, udah gak usah cari jawaban lain. Yang A, kenapa bukan jawaban yang A? Yang A itu dia punya 2 nilai, bisa benar bisa salah, enggak pasti salah kayak gitu. Kita kan mau nyari yang salah di sini ya. Setengah pangkat X lebih dari setengah pangkat Y. Coret. Setengah pangkat X lebih dari setengah pangkat Y. Coret setengahnya jadi X kurang dari Y. Kenapa jadi kurang dari? Karena basisnya setengah. Ya, separ. Karena basisnya setengah dan setengah itu ada di antara 0 sampai 1. Sehingga dia menghasilkan X kurang dari Y. Benar ya? Oke. Iya, Pak. Yang E. 5 pangkat X kurang dari 5 pangkat Y. Ya, udah ini mah ya. Coret-coret X kurang dari Y. Benar juga yang E. Jadi bisa disimpulkan. Ini juga B gitu ya. Harusnya ngerjainnya kayak gitu. Coret-coret jadi X kurang dari Y. B benar. D benar.
E benar, C salah, A bisa salah, bisa benar, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, karena yang C sudah pasti tidak benar, sudah pasti salah yang C itu. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Bapak mau foto dulu. Siapa yang nggak hadir IPA 2 di absen kelas? Siti, Pak. Siti. Kenapa Siti? Izin? Ada acara keluarga. Oke, izin berarti ya. Ada acara keluarga. Oke, silakan kalian berikan emot apapun. Bapak mau izin ambil foto. Oke. Satu, dua, tiga. Aduh. Astagfirullahaladzim. Oke, kita tutup saja gitu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi, Bapak sampaikan sekali lagi, kemungkinan Senin sore kita Bapak akan adakan tambahan belajar yang bersifat tidak wajib. Dan Bapak harapkan Bapak kan bakal ngasih banyak soal nih nanti. Kalian kerjain dulu dan yang susah kalian tanyakan nanti pas itu. Jangan bahas semua aja Pak berurutan. Nggak akan keburu. Kalau kayak gitu nggak akan keburu. Ya, sayang banget kalau misalnya nanti ngerjain soal yang berurutan Pak, ternyata ada soal-soal gampang yang harusnya kita juga bisa ngerjain gitu. Kayak buang-buang waktu jadinya. Oke, jadi kalian cobain dulu, nanti kalian kumpulin yang susah atau yang nggak bisa. Atau misalnya kalian bisa sih, tapi kalian masih butuh penjelasan gitu. Siapa tahu ada caranya gimana gitu. Nah, boleh. Jadi pokoknya cobain dulu ya. Ini soalnya masih Bapak tambah-tambahin biar banyak untuk persiapan PAS kita nanti. PAS kalian. Oke. Kalau gitu Bapak tutup saja dengan membaca, kita tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ya udah ya.